Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas soal-soal Olimpiade. Baik, langsung saja. Di sini, soal nomor 9, diberikan A dan B bilangan real yang memenuhi persamaan A plus B sama dengan 9 dan A kali B sama dengan 5. Tentukan nilai dari A pangkat 4 dikali B pangkat 2 ditambah A pangkat 2 dikali B pangkat 4. Oke, di sini langsung saja. Seperti yang kita tahu, bentuk A pangkat 4 B pangkat 2 ditambah dengan A pangkat 2 dikali B pangkat 4 itu bisa kita sederhanakan atau bisa kita faktorkan ya. Nah, di sini A pangkat 4. Di sini juga ada B pangkat 4. Nah, kita bisa mengeluarkan A pangkat 2 dengan B pangkat 2-nya. Gitu. Jadi ini dikeluarkan. Pangkat yang kecil kita keluarkan. Kemudian dikali dengan siapa ya? Dikali dengan A pangkat 2 ditambah dengan B pangkat 2 gitu. Kenapa bisa seperti ini ya? Karena kalau kita kalikan ini ke yang angka yang ada di luar, variabel yang ada di luar, ke dalam kurung, itu tetap hasilnya. Coba kita buktikan ya di sini. A pangkat 2, B pangkat 2 dikali A pangkat 2, jadinya A pangkat 4, karena perkalian, itu pangkatnya bertambah kan? Kemudian B pangkat 2, itu ditambah. Nah, ini A pangkat 2, B pangkat 2, kita kalikan dengan B pangkat 2. Berarti A pangkat 2 dikali B pangkat 4, gitu kan. Jadi, ini dia pemfaktorannya ya. Kita keluarkan pangkat yang terkecil. Kemudian ini saya hapus. Selanjutnya, ya, seperti yang kita tahu bahwa A kuadrat B kuadrat ini bisa kita ubah menjadi seperti ini kan, AB dikuadratkan gitu ya. Nah terus ini A kuadrat B kuadrat ya, ini juga sama. A kuadrat B kuadrat itu bisa kita ubah dengan apa? Dengan A plus B dikuadratkan dikurangi dengan 2AB. Kenapa? Karena kita ingat bahwa A plus B dikuadratkan itu menghasilkan A kuadrat ditambah 2AB dikurangi B kuadrat. Nah, sementara yang di sini kan tidak ada positif 2AB-nya kan, sehingga kita kurangi dengan 2AB gitu. Jadi supaya tidak mengubah persamaannya. Kalau sudah sampai sini, kita masukkan apa yang diketahui di soal. Di soal sudah ada penjelasan AB-nya itu, A kali B-nya itu 5. Berarti kita masukkan di sini 5 kuadrat dikali A plus B dikuadratkan. A plus B-nya itu 9 dikuadratkan dikurangi dengan 2 kali 5 gitu ya. Oke, 5 kali 5, 5 kuadrat itu 5 kali 5, 25. 9 kuadrat itu 81, dikurangi 10. Lalu 25 kita kalikan dengan 71, itu hasilnya 1775 ya. Itu untuk penyelesaian soal nomor 9.
Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan di nomor berikutnya. Ya, nomor berikutnya itu nomor 10. Diketahui A adalah bilangan positif asli jika A per 12 ditambah 1 per 4 min A sama dengan 5A per 12, carilah jumlah nilai yang mungkin dari A. Nah, di sini langsung saja kita jawab. Berarti A per 12 ditambah 1 per 4 min A sama dengan 5A per 12. Nah, kalau kita lihat di sini, semuanya mengandung variabel A ya. Langkah pertama itu, kalau menemukan bentuk persamaan seperti ini, kita hilangkan pecahannya dulu. Nah, menghilangkan pecahan berarti dikali berapa? Supaya penyebutnya hilang di sini. Menjadi 1, berarti dikali 12 ya. Nah, ini dikali 12 sehingga menghasilkan A per 12 dikali 12 itu jadi A. Ditambah 1 per 4 min A dikali 12 ya jadi 12 per 4 min A. Kemudian 5A per 12 dikali 12 berarti itu nanti menjadi 5A. Ya, menjadi 5A. Kemudian setelah ini masih ada ternyata ya bentuk pecahannya. Nah, kita kalikan dengan berapa supaya dia hilang penyebutnya menjadi 1. Berarti kita kalikan dengan 4 min A ya. Nah, sehingga 4 min A dikali A yang menjadi 4A dikali 4 min A gitu kan. Ditambah 12 per 4 min A dikali 4 min A ya jadi 12. Sama dengan, sudah seperti ini, kita kalikan ya. Kali biasa, A dikali 4, 4A. A dikali negatif A pangkat 2, ditambah 12 sama dengan 5A dikali 4, 20A. 5A dikali negatif A itu negatif 5A kuadrat. Nah, berikutnya kita pindahkan semuanya ke ruas kiri ya. Nah, jadi ini kan ada yang bisa kita jumlahkan ya terlebih dahulu, sehingga bentuknya menjadi min A kuadrat. Nah, ini kita usahakan pangkat yang tertinggi itu di depan ya. Jadi di sini negatif A kuadrat, negatif 5A kuadratnya pindah ke ruas kiri menjadi positif 5A kuadrat ditambah 4A. Nah, kemudian 20A-nya pindah ruas menjadi negatif 20A ditambah 12 sama dengan 0. Begitu ya. Berikutnya, kita jumlahkan saja biasa. Negatif A kuadrat ditambah 5A kuadrat. Negatif 1 ditambah 5 berarti positif 4A kuadrat. Ditambah 4 dikurangi 20 berarti negatif 16A ditambah 12 sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini ya, perhatikan koefisien dan konstantanya. 4, negatif 16, 12. Mereka atau ketiganya itu bisa kita bagi dengan 4 ya. Kita sederhanakan dulu. Dibagi 4, sehingga 4A kuadrat dibagi 4 menjadi A kuadrat. Negatif 16 dibagi 4 menjadi negatif 4A. 12 dibagi 4 berarti menjadi plus 3 sama dengan 0. Gitu. Ya. Sampai sini kita faktorkan. Ya, berarti kita mencari angka yang dikalikan itu
3, dan yang dijumlah dia negatif 4 ya. Perkalian yang menghasilkan 3 itu kan berarti 3 dikali 1 ya. Nah, hati-hati di sini selisihnya itu negatif, berarti dua-duanya kita kasih tanda negatif. Sehingga nanti bentuk faktornya menjadi A min 3 dikalikan dengan A min 1 sama dengan 0. Sehingga nanti kita buat faktornya ini, kita cari pembuat nolnya masing-masing. Di sini A min 3 sama dengan 0, A sama dengan 0 ditambah 3, A sama dengan 3, atau gitu ya, A min 1 sama dengan 0, A sama dengan 1 ditambah 0, A sama dengan 1. Sehingga jumlah nilai yang mungkin dari A itu tinggal kita jumlahkan. Berarti 1 ditambah 3 ya, yaitu hasilnya 4. Baik, itu pembahasan soal Olimpiade nomor 10. Selanjutnya, nomor 11. Ada berapa pecahan sederhana dengan penyebut 1449? Kita bisa menyelesaikan soal ini dengan cara kita mencari faktor dari 1449 dengan pohon faktor ya. Nah, di sini jawab. Ya, kita cari faktor dari 1449 dengan menggunakan pohon faktor. Oke, di sini kita harus membaginya dengan bilangan prima ya. Ingat, bilangan prima itu bilangan yang hanya terdiri dari 2 faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Di sini karena dia ini ganjil ya, angkanya berarti kita baginya dengan 3. Karena dibagi 2 nggak bisa ya. Nanti hasilnya tidak bulat gitu. Nah, 1449 kita bagi dengan 3, diperoleh 483. Kemudian 483 ini kita coba bagi lagi dia dengan 3, menghasilkan 161. 161 kita coba bagi dengan 7, nanti menghasilkan 23 ya. Kemudian 23 hanya bisa dibagi oleh 23 ya, sampai pada akhirnya dia 1. Nah, faktornya itu yang ini ya. Oke, berarti di sini faktor dari 1449 itu bisa kita nyatakan dengan 3 pangkat 2, ya karena 3-nya ada 2, dikalikan dengan 7 pangkat 1, kemudian dikalikan dengan 23 pangkat 1. Selanjutnya, kita cari himpunan bilangan bulat dari masing-masing pangkatnya. Kita cari himpunan bilangan bulat dari masing-masing pangkat. Nah, himpunan bilangan bulat dari pangkat yang pertama itu ada 2, berarti 2 itu himpunan bilangan bulatnya ada 0, 1, 2 gitu kan. Kemudian 1 itu himpunan bilangan bulatnya itu 0,1 gitu kan. Kemudian ini juga sama dia 1, berarti himpunan bilangan bulatnya 0,1 ya. Nah, setelah itu apa langkah selanjutnya? Selanjutnya kita jumlahkan masing-masing anggota dari himpunan faktornya ya. Di sini ada 3, kemudian ini ada 2, di sini juga ada 2. Nah, lalu untuk menentukan banyaknya faktor, kita kalikan ya, kita kalikan sehingga di sini ada 12 faktor. Langkah berikutnya kita akan mencari pecahan sederhana ya, pecahan sederhana
dari penyebut 1449 ini dengan cara seribu empat ratus empat puluh sembilan ya. 1449 kita kalikan dengan 1 min 1/3 ya. Kemudian dikalikan dengan 1 min 1/7. Ini kita kalikan dengan 1 min 1/23 ya. Jadi ini rumusnya emang 1449 dikalikan dengan 1 min 1/A. A-nya itu adalah ini ya. 1/A. A-nya itu adalah jumlah anggota himpunan dari pangkat yang pertama gitu. Kemudian di sini dikalikan dengan 1 min 1/B, dengan B-nya itu adalah jumlah anggota himpunan bilangan bulat dari pangkat yang kedua. Begitu juga 23 di sini sebagai C, di mana C itu adalah jumlah anggota himpunan bilangan bulat dari pangkat yang ketiga. 1449-nya itu dia penyebutnya ya. Nah, dari sini 1449 kan tadi bisa kita nyatakan atau faktorisasinya itu adalah 3/2 ya, dikalikan dengan 7, dikalikan dengan 23, begitu. Nah, ini 1 dikurangi 1/3, kita samakan penyebutnya ya. 1 itu bisa kita nyatakan dengan 3/3, makanya 3 kurangi 1 itu 2 ya, 2/3. Dikali 1 min 1/7, 1 itu bisa kita nyatakan dengan 7/7. Jadi 7 dikurangi 1 yaitu 6/7. Kemudian ini juga sama, satunya kita buat jadi 23/23, sehingga di sini adalah 22/23 ya. Oke, berikutnya kita kalikan masing-masing ini. Ada yang bisa kita sederhanakan, ya sederhanakan dulu saja. Nah, di sini mana yang bisa kita sederhanakan ya? 7 bisa kita saling bagi habis 1. Kemudian ini ada 3/2 dibagi 3, berarti sisa 3/1 ya. Oke, kemudian kita kalikan saja. Berarti di sini itu yang tersisa 3 dikali 2 dikali 6 dikali 22 ya. Berarti sama dengan 3 kali 2, 6, 6 kali 6, 36, 36 kali 22, yaitu 792 ya. Itu penyelesaian dari soal nomor 11. Baik, berikutnya ke soal nomor 12. Carilah jumlah semua faktor positif dari 588. Nah, di sini juga bisa kita selesaikan ya dengan cara langkah pertamanya itu kita cari faktorisasi primanya dulu ya dari 588 ini dengan menggunakan pohon faktor ya. Nah, di sini 588 kita bagi dengan 2 dulu ya. Karena dia genap pasti bisa dibagi 2. Berarti di sini menjadi 294. Kita bagi lagi dengan 2 menjadi 147. Lalu 147 ini kita bagi dengan 3 jadi 49. 49 bisa kita bagi dengan 7 jadi 7. Kemudian 7 kita bagi 7 menjadi 1 gitu ya. Sehingga 588 ini faktorisasi primanya adalah 2/3 ditambah dikali 3/1 dikali 7/2.
Karena di sini yang diminta itu adalah jumlah semua faktor positifnya, makanya kita cukup di sini menjumlahkan sum gitu ya, sum itu artinya jumlah. Menjumlahkan siapa? Menjumlahkan faktor-faktor beserta pangkatnya ya. Di sini 2 pangkat 2 itu berarti mulainya karena dia faktor positif, berarti mulai dari 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2, kemudian dikali 3 pangkat 1 itu berarti 3 pangkat 0 ditambah 3 pangkat 1 dikali 7 pangkat 2 itu berarti 7 pangkat 0 ditambah 7 pangkat 1 ditambah 7 pangkat 2 gitu ya. Berikutnya kita hitung ya masing-masing di sini 2 pangkat 0. Ingat, angka berapapun dipangkatkan dengan 0 hasilnya 1 ya. 2 pangkat 1 itu 2. 2 pangkat 2 itu 4 dikali 3 pangkat 0 1, 3 pangkat 1 itu 3 dikali lagi 7 pangkat 0 1, 7 pangkat 1 itu 7, 7 pangkat 2 adalah 49. Kita jumlahkan dulu. 1 tambah 2 tambah 4 berarti ini 9 dikali 4 dikali dengan 57. Ya, 9 kali 4. Kok 9? 7 ya. 7 dikali 4, 28 dikali 57. Hasilnya 1596. Jadi jumlah semua faktor positif dari 588 adalah 1596. Seperti itu. Berikutnya nomor 13. Sebuah bilangan 3 angka memiliki sisa 3 ketika dibagi 5, sisa 4 ketika dibagi 7, dan sisa 5 ketika dibagi 9. Berapa nilai maksimum dari bilangan 3 angka ini? Nah, nomor 13 ini ada namanya itu operasi modulo ya. Jadi operasi modulo itu berkaitan dengan sisa bagi. Ya. Berkaitan dengan sisa bagi. Maksudnya gimana? Contoh dulu ya. Misalkan di sini ada 17 modulo 3. Itu sama dengan, nah, 17 modulo 3 itu artinya adalah 17 dibagi 3 ya. Nanti 17 modulo 3 itu akan kongruen dengan 17 dibagi 3 itu sisa berapa sih? Sisa 2 ya. Karena 5 kali 3, 15. Nah, kemudian 17 dikurangi 15 adalah 2. Jadi sisanya kita simpan di sini. Kemudian berarti di sini modulo 3. Seperti itu. Jadi angka yang ada di sini itu dia sisa bagi. Nah, kita terapkan di soal yang ini ya. Kita terapkan sebuah bilangan, katakanlah bilangannya itu misalkan X gitu ya. Sebuah bilangan ketika memiliki sisa bagi 3 ya. Sisa baginya itu 3 katanya. Ketika dibagi dengan 5. Berarti di sini 3 modulo 5 ya. Kemudian sisanya 4, berarti X itu memiliki sisa 4 ketika dibagi 7, berarti modulo 7. Dan sisa 5, jadi X itu sisa 5 ketika dibagi, berarti modulo
ya. Nah, kita akan mencari nilai X yang memenuhi ketiga persamaan ini. Ya, di sini 3 modulo 5, ya kita coba kalikan dulu dengan 2 ya. Jadi ketiga persamaan ini kita kali dengan 2. Kita kali dengan 2. Kenapa harus dikali 2? Karena modulo 5, ya berarti kan setidaknya itu harus 5 dulu gitu loh. 5 modulo 5, ya nanti 0, tidak bersisa gitu. Nah, sehingga ini kita kali 2 dulu. Kenapa? Karena 3 kali 2 di sini 6. 6 modulo 5, nah itu ada sisanya kan. Jadi kita kali semua dengan 2. Nah, yang dikalikan itu yang juga X-nya dikali 2, juga dikali 2 ya. Sehingga ininya ikut dikali 2, tapi modulonya tidak ikut dikali 2. Nah, sehingga di sini nanti 2X kongruen 3 kali 2, 6, modulo 5. Ini juga kita kali dengan 2, 4-nya. 8 modulo 7. Kemudian 2X kongruen 9-nya, 5-nya kita kali dengan 2 berarti 10 modulo 9. Nah, ini artinya apa? Nah, berarti ini tuh artinya 6 dibagi 2X kongruen 6 modulo 5 ya. Nah, 6 modulo 5 itu berapa? 6 modulo 5 itu kan 1 ya. Berarti di sini 1 modulo 5. 2X kongruen. 8 modulo 7 juga 1 ya. 8 dibagi 7, sisa 1 gitu kan. Berarti di sini 1 modulo 7, 10 modulo 9, 10 dibagi 9, dapat 1, sisa juga 1 kan. Nah, modulo 9. Oke. Sampai sini ya. Berarti apa ini artinya? Ya, artinya kita cari KPK dari modulonya. Ya, selanjutnya KPK, kita cari KPK dari 5, 7, dan 9. Ya, kita cari KPK dari 5, 7, dan 9. Jadi kita lanjutkan di sini. Cari KPK dari 5, 7, dan 9 ya. Dicari KPK-nya. Kalau mau cepat cari KPK, tinggal kita kalikan saja ya. 5 kali 7 kali 9 sama dengan 315 gitu ya. Ini cara mudahnya. Nah, sehingga bentuk yang tadi, bentuk 2X kongruen 1 modulo 5 gitu ya. 2X kongruen 1 modulo 7. 2X kongruen 1 modulo 9. Itu sama dengan 2X kongruen 1 modulo 315 ya. Nah, sampai sini kita cari nih X yang memenuhinya itu berapa sih? Ya, supaya 2X ini kongruen dengan 1 modulo 315 ya. Kita cari bilangan X yang dikalikan dengan 2 dibagi dengan 315, dia itu akan bersisa 1 gitu ya. Akan bersisa 1 sehingga di sini otomatis ya
Kita kalikan dulu dengan 5 ya. Kita kalikan dengan 5 di sini. 315 dikali 5 itu sama dengan 1575. Nah, 1575 itu biar nanti tidak membagi habis, artinya biar ada sisa ketika dibagi dengan 315 dan bersisa 1, berarti kita tambahkan 1 di sini. Ya. Sehingga 2x sama dengan 1576, x sama dengan 1576 dibagi dengan 2, diperoleh 788. Seperti itu. Penyelesaian yang nomor 13.